Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan Tuhan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ibrani 10 ayat 37 sampai 39. Saya bacakan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan waktunya sangat-sangat singkat. Sedikit waktu, bahkan dikatakan sangat sedikit. Pada waktu kitab ini dituliskan sudah dikatakan waktunya sangat sedikit. Apalagi sekarang. Ya, kalau zaman dulu saja waktunya dikatakan tidak lama, apalagi saat ini. Padahal jaraknya antara zaman kita sekarang dengan waktu penulisan kitab Ibrani ini jauh sekali. Itu pun zaman dulu dibilang sedikit, sangat sedikit, apalagi sekarang. Artinya tidak banyak waktu lagi. Ya, iya, Tuhan Yesus akan datang. Ya, Dia akan segera datang. Karena itu pastikan untuk kita tetap menjadi orang-orang yang setia kepadanya. Ya, di akhir zaman nanti, pada waktu Yesus datang, yang ditanyakan apa? Adakah iman di bumi ini? Ya, jadi tanpa iman orang tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Mari jaga iman percaya kita. Jangan menjadi tergoyahkan karena situasi, kondisi, keadaan kita. Jangan sampai iman kita goyah gara-gara kekecewaan yang kita alami. Kadang-kadang orang lucu, kecewanya sama manusia, imbasnya wes ora gereja-gerejonan, wes ra ibadah-ibadahan. Lu kecewa sama siapa? Ya, kalau kita kecewa sama manusia sampai akhirnya imbasnya kita sampai tidak memperdulikan Tuhan, tidak mau mendengarkan firman-Nya, tidak mau berbakti kepadanya, itu berarti iblis sudah mempengaruhi hidup seseorang yang demikian. Dikatakan apabila ia siapa? Ia inilah orang-orang yang sebelumnya sudah punya iman percaya kepada Tuhan, tetapi mengundurkan diri. Wes aku harus rasa ibadah-ibadahan, wes dulunya pelayanan luar biasa, wes pelayanan neh, ya. Dikatakan aku tidak berkenan kepadanya. Hati-hati jemaat dikasih Tuhan.
Ya, harusnya iman kita mengalami progres, peningkatan dari waktu ke waktu. Ya, semakin giat, semakin tekun, semakin sungguh lagi di dalam kita mengikut dan melayani Tuhan. Bukan sebaliknya, justru semakin kendor, semakin lemah, semakin mengundurkan diri. Dikatakan ketika orang mengundurkan diri dari imannya, maka Tuhan tidak berkenan kepadanya. Ya, bahkan ekstrimnya itu mengundurkan diri ini artinya apa? Murtad. Ya, meninggalkan imannya. Hati-hati saudara. Ya, murtad tidak terjadi serta-merta. Seringkali ada rangkaian kejadian dalam hidupnya. Proses mungkin dari mulai masa-masa yang lalu, mulai dari kekecewaan yang terjadi bisa saja, mulai dari kegagalan yang dialami, mulai dari ketidakpuasan, mulai dari keinginan yang tidak terpenuhi dan sebagainya. Ada begitu banyak alasan orang menjadi kecewa. Hati-hati, jangan sampai itu mengguncang imanmu. Ya, sebab sekali lagi tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, pastikan kita adalah orang-orang yang tidak mengundurkan diri. Kita bukan orang yang mengundurkan diri dan binasa, melainkan orang-orang yang percaya dan kita imani kita beroleh hidup. Ya, jemaat dikasihi Tuhan. Mari, kalau engkau menyadari hari-hari ini engkau merasa aku kok semakin jauh dari Tuhan. Aku hari-hari ini kok semakin ogah-ogahan ya, males ya kalau mau doa. Awang-awangan kalau mau ikut komsel. Awang-awangan mau berangkat ibadah. Jemaat dikasihi Tuhan. Hati-hati, si jahat sedang memperdayai kita. Ya, kalau sampai kita merasakan situasi itu, lawan dengan iman yang teguh. Ya, jangan sampai kita mau dikendalikan oleh iblis sehingga akhirnya kita jauh dari Tuhan, sehingga tanpa disadari kita sudah sangat jauh dari Tuhan. Mari teguhkan imanmu dengan engkau terus bersekutu dengannya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berfellowship dengan saudara seiman, membangun iman bersama. Nah, itulah yang harus terus kita kerjakan. Layani Tuhan dan kita akan menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sadari ini seperti orang itu seperti iman seseorang seperti ketika seseorang naik kendaraan di jalan yang menanjak tinggi. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti di tempat karena pasti akan gelondor. Terus maju dan jangan mau berhenti sekalipun pelan, sekalipun berat, tetaplah setia, tetaplah maju dalam iman. Sebab dengan demikian engkau akan berkenan di hadapannya. Jemaat dikasihi Tuhan, ayo semangat, maju terus. Jangan lupa hari ini ibadah, utamakan Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk teguran firman-Mu hari ini Tuhan. Untuk kami meneguhkan iman kami. Untuk kami hidup oleh iman. Untuk kami tidak mengundurkan diri. Untuk kami tidak berpaling dari Tuhan. Tapi semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin giat lagi karena kami tahu waktunya tidak lama lagi Engkau akan segera datang. Kuatkan kami, teguhkan kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak termasuk orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tapi kami orang-orang yang tetap kuat di dalam iman. Kuat di dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, siapkan dirimu untuk ibadah hari ini. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.